Halo, selamat malam kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Oka di Mandana Fish Gallery. Untuk session hari ini kita akan membahas nih, akuarium air laut. Nah, saya akan membahas sesuai dengan apa yang saya yakini dan apa yang saya ketahui dan apa yang saya lakukan, di mana kalau saya pribadi tidak menyinggung skater atau kawan-kawan yang lain yang lebih paham dari saya mengenai air laut. Cuma ini adalah cara sendiri yang saya lakukan di akuarium laut saya dan di akuarium laut beberapa customer saya. Mungkin nanti akan step by step kita bahas, karena kita akan membahas cukup detail mengenai air laut untuk season ini. Untuk yang pertama kita akan membahas adalah pemilihan, atau kita bahas dari awal ya. Pertama, pemilihan akuarium. Kalau akuarium itu sih simpel aja. Kita kalau air laut itu macam-macam, ada yang nano tank, ada yang mega tank gitu. Jadi itu tidak pengaruh dengan apa yang nanti akan kita buat. Cuman semakin kecil itu detailnya lebih hardscape-nya lebih detail, semakin besar filtrasi pencahayaan itu harus lebih detail gitu. Untuk akuarium kita gampang sih. Akuarium kalau untuk yang kecil, kalau dari saya saya sarankan minimal itu ketebalan 6 mili. Kenapa begitu? Air laut bro, air laut itu masanya atau beratnya itu lebih berat dibandingkan dengan air tawar. Jadi untuk jaga-jaga saat kita menggunakan jangka panjang, jadi minimal dengan ketebalan 6 mili agar nantinya tidak ada yang namanya insiden kaca pecah. Itu yang untuk nano ya, untuk nano tank itu untuk ukuran kecil. Kalau untuk yang mega tank ya bebas, tapi yang saya sarankan minimal 1 cm tebalnya. Terus kalau untuk penataannya sih simpel, jadi kawan-kawan bisa dilakukan penataan yang enggak sebagaimana keinginan dari kawan-kawan. Dari saya sendiri di sini penataannya ya saya pakai simpel-simpel aja sih. Ini hanya penumpuan karang-karang yang sudah mati, dead rock. Mungkin ada beberapa yang live rock, cuma ini sebagian besar dead rock. Dead rock itu batu karang yang sudah mati. Jadi kenapa kita lebih bagus menggunakan dead rock? Karena itu lebih minim parasit. Kalau namanya air laut itu ada yang namanya yang harus kita perhatikan adalah parasit. Jadi parasit itu nanti akan berpengaruh sangat cukup signifikan ke pertumbuhan ikan atau pertumbuhan koral, terutama koral ya gitu. Untuk air, itu simple aja. Kalau kawan-kawan punya waktu atau ingin meminim budget, bisa kawan-kawan nanti mengambil di laut. Nah, ada dua cara mengambil air di laut. Itu yang pertama, kita tunggu saat kondisi surut. Di saat kondisi surut dan di saat ada pantai yang ada karang-karangnya atau genangan-genangan air yang saat pantai surut, di situ kawan-kawan bisa ambil itu airnya. Tapi perhatikan juga airnya itu bening atau tidak. Kalau udah bening, silakan diambil.
itu bisa digunakan. Yang kedua, itu bisa dilakukan dengan pergi ke tengah laut. Nah, kenapa harus ke tengah laut? Kenapa tidak bisa di pinggir saja? Ya kalau di pinggir ya harus tunggu surut. Kalau tidak, saat tidak kondisi surut ya, kalau mau ngambil air langsung dari laut ya harus ke tengah laut. Ya minimal lah beberapa kilo, 1 kilo dari bibir pantai, atau berapa 500 meter dari bibir pantai. Karena kalau kondisi belum surut itu kok di pinggir pantai itu keruh. Nanti kalau kita ambil ya nanti situasinya jelek, kondisi air tidak bagus gitu. Cara yang kedua selain menggunakan air laut langsung, itu menggunakan garam laut. Jadi bisa menggunakan Blue Treasure. Bisa Blue Treasure SPS, bisa Blue Treasure, macam-macam ada garam laut. Itu penggunaannya kawan-kawan bisa sesuaikan. Dan ingat ya, kalau untuk membuat air laut dengan menggunakan garam, itu kawan-kawan harus memiliki yang namanya salinity meter. Kalau di saat pencampuran air tawar dengan air laut, dengan garam laut, kawan-kawan harus selalu konstan cek salinity-nya, kadar garamnya. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Nah, jadi di kadarnya, kalau dari saya sendiri itu kadarnya saya usahakan di kadar 1024 sampai 1025 gitu. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan air tawar, bisa menggunakan air RO, bisa menggunakan air pump, air laut, air sumur itu. Kalau saya di sini menggunakan air pump. Air pump saya campur dengan garam Blue Treasure SPS. Bukan maksudnya endorse ya, tapi ya seperti itulah umumnya gitu. Nah, jadi saya di sini menggunakan air tawar, yaitu air pump PDAM, dan dicampur dengan Blue Treasure. Kalau saya di sini ukuran akuariumnya 2 meter kali 50-50, itu saya menghabiskan 2,5 kantong Blue Treasure yang ukuran 6,7 kilo gitu. Jadi ya syukur-syukur dapat di angka 1025 gitu. Itu untuk air ya. Nah, jadi kawan-kawan bisa pelajari dan teliti sedikit. Jadi kawan-kawan kalau untuk mengisi air, mengisi pencampuran air dengan garam itu harus menggunakan salinity meter. Gampang, kawan-kawan bisa beli di online, itu banyak yang menjual salinity meter yang murah lah itu. Nah jadi dan juga setelah air dicampur, setelah air sudah siap, nah untuk sistem yang ada di tank itu untuk air laut ya, untuk air laut itu harus adanya arus. Kalau untuk nano tank itu cukup menggunakan arus dari mesin powerheadnya. Itu sudah cukup untuk mendorong dan membuat arus di dalam akuariumnya. Kalau ukuran yang cukup besar itu harus ada tambahan wave maker namanya. Jadi pembuat arus itu harus ada tambahannya. Jadi kawan-kawan biar paham untuk dalam pembuatan air laut. Jadi tidak asal-asalan, ujung-ujungnya saat dibikin gagal, nyerah deh gitu. Saya banyak ketemu customer selalu curhat susah ya buat air laut gitu. Saya kemarin banyak kali mati, airnya kapok. Sebenarnya tidak susah bro ya, yang penting sistematis dan aturan-aturan bakunya itu yang harus kita ikuti. Yang bisa kita akal-akalin adalah beberapa peralatan yang bisa kita buat sendiri atau beli yang rakitan yang lebih murah gitu. Itu masih bisa dan hasilnya juga tidak jauh berbeda gitu. Oke,
Itu untuk di sistem di air laut ya, sistem di dalam akuarium air laut ya. Jadi dengan di dalam air laut itu ada bedrock, wave maker, arus, filtrasinya harus lihat. Untuk filtrasi outnya, air keluarnya itu harus lebih tinggi daripada air masuk ke akuarium. Jadi itu konsep akuarium air laut. Jadi lubang keluar harus lebih tinggi daripada lubang masuk itu. Oke, yang untuk selanjutnya, apabila semua sudah lengkap nih, nah cukup hardscape-nya sudah lengkap, sudah semua sudah sesuai dengan keinginan kawan-kawan. Nah lanjut ke filtrasi. Untuk filtrasi, kawan-kawan bisa gunakan ya, bisa simple, bisa high quality. Kalau saya sini sih menggunakan yang low budget ya. Saya di sini menggunakan biofoam hitam. Habis itu di bawahnya adalah kapas filter putih. Itu terus di bawahnya adalah jet mat. Ada bioringnya, saya campur di situ, terus di bawahnya biofoam lagi, dan di bawahnya lagi jet mat. Itu chamber pertama untuk filtrasi. Chamber kedua itu untuk media bakterinya saya menggunakan bioring full. Itu bioring ya yang murah ya, bukan yang Vivaria, bukan yang Momogi atau yang mana. Itu saya pakai yang murah. Ya selama pemakaian saya memakai seperti ini, aman-amannya aja sih untuk pertumbuhan koral saya. Dan pertumbuhan ikan aman-aman aja. Terus chamber ketiga itu adalah space untuk protein skimmer. Apabila kawan-kawan ingin menaruh koral-koral di dalam tanknya. Chamber keempat baru foreheadnya. Bisa ditambahkan dengan chamber kelima, itu mungkin chamber keempatnya itulah auto dosing atau apalah itu, atau chillernya. Baru chamber kelimanya bisa forehead gitu, atau mungkin langsung chillernya langsung dari forehead. Itu media filternya. Nah untuk media filternya seperti ini, saya simple aja, saya low budget lah. Setelah sudah siap semua filternya, hardscape-nya sudah, alat-alatnya sudah. Jadi aturan pertama untuk pembuatan air laut adalah itu harus didiamkan selama 1 bulan minimal. Lebih dari 1 bulan itu lebih bagus gitu. Paling tidak kalau saya sarankan sih 1 bulan 2 minggu itu baru boleh proses ke tahap selanjutnya. Kenapa begitu? Itu selama 1 bulan 2 minggu itu adalah tahap cycling. Jadi tahap menumbuhkan bakteri-bakteri baik yang nanti akan menopang kehidupan biota-biota yang akan kawan-kawan isi di dalamnya. Itu. Nah, sebelum dilakukan cycling itu kawan-kawan harus memasukkan yang namanya bakteri starter. Nah, bakteri starter itu gunanya untuk mempercepat pertumbuhan bakteri-bakterinya. Jadi selama sebulan 2 minggu itu cukup untuk menumbuhkan bakteri dan agar menampilkan kondisi yang sesuai dengan habitat yang ingin kawan-kawan isi. Nah begitu. Terus saat cycling kawan-kawan bisa menggunakan lampu biasa. Itu lampu biasa harus hidup 24 jam. Nanti selama perjalanan selama 1 bulan 2 minggu itu biarkan akuarium berproses sendiri. Jangan biarkan dia kotor, biarkan dia tumbuh jamur, biarkan dia tumbuh lumut.
itu biarkan selama 1 bulan 2 minggu, biarkan. Jadi setelah itu, setelah lewat 1 bulan 2 minggu, baru kawan-kawan bersihkan itu bisa menggunakan digosok kacanya, dibersihkan batu-batunya, habis itu bisa menggunakan obat seperti Nopok juga bisa untuk mengurangi kadar lumut yang ada di dalam akuarium setelah aklamasi. Nah, setelah aklamasi baru kawan-kawan setelah aklamasi diamkan sehari. Kalau sudah bening baru kawan-kawan bisa masukkan biota. Untuk kalau dari saran saya itu pertama kawan-kawan masukkan biota ikan saja dulu. Ikan 1 minggu setelah aklamasi, selama 1 minggu itu biota ikan saja dia yang masuk. Jadi biota ikan saja yang masuk, biarkan dia kondisinya bagaimana, apakah dia sudah cycling, sudah subtle, sudah nyaman di dalam akuariumnya. Kalau sudah baru kawan-kawan perlahan mengisi koralnya. Nah, kalau saat kawan-kawan ingin mengisi koral, ada beberapa aturan yang harus kawan-kawan ikuti. Pertama, kawan-kawan harus memberikan yang namanya protein skimmer. Ini protein skimmer. Kalau ini saya buat sendiri. Nantilah kita bikinkan video bagaimana cara buat, cara kayak toples biasa, simple. Terus aturan kedua adalah apabila ingin menggunakan koral itu adalah harus menggunakan chiller. Kalau emang kondisi lingkungan kawan-kawan atau di kamar hanya menggunakan AC, is okay, gampang, nggak masalah. Tapi kalau udah kondisi di ruang tamu agak panas atau mungkin walaupun sejuk, kawan-kawan wajib menggunakan chiller. Bisa chiller yang pabrikan, bisa chiller DIY. Kalau sini sementara saya pakai chiller DIY, tapi ini belum bisa menopang karena akuarium saya terlalu besar. Nanti masih cari waktu untuk membuat dengan menggunakan kompresor AC. Itu yang bisa akan nanti menopang akuarium besar saya ini. Kalau chiller segini ya nggak cukup, apalagi chiller yang pabrikan seperti itu paling hanya mendinginkan sedikit. Karena kan pertumbuhan koral semakin dingin semakin nyaman dia pertumbuhannya. Jadi kalau koral itu biasanya di suhu 24 sampai 26 derajat Celcius. Jadi agar stabil suhu segitu baru pertumbuhan koral nyaman dan apa yang kita inginkan dari koral-koral itu tumbuhnya bagus gitu kan. Kalau kita ingin menemukan koral kan kita cari kan pertumbuhannya yang bagus, yang warna-warni, yang cerah gitu kan. Tuh. Kenapa kadang kasus kenapa sih koral saya cepat mati atau gimana? Ya bagaimana kalau kondisi suhu kurang dingin atau tidak stabil, terus kondisi air juga kalian tidak perhatikan, ya koral pasti akan, karena koral itu yang sensitif. Dan juga apabila kawan-kawan ingin menaruh koral, kawan-kawan juga harus memilah-milah atau mensortir jenis-jenis ikan yang ingin kawan-kawan pelihara bersamaan dengan koral itu. Karena ada beberapa jenis ikan yang tidak bisa kita gabung dengan koral karena itu dengan karakter ikannya ya kadang-kadang dia merusak koralnya itu. Ya gitu. Oke. Seperti itu. Jadi 1 minggu diisikan dulu, setelah itu baru kawan-kawan bisa menggunakan koral yang simple dulu. Jadi kalau saya kan hanya menjelaskan bagaimana kita merawat akuarium air laut dengan koral-koral yang simple, bukan SPS. Kalau SPS ya lebih detail lagi. Jujur kalau saya masih belum paham dan belum bisa bagaimana membuat akuarium air laut dengan koral-koral SPS. Karena ya terbentur dana dan terbentur itu satu chiller, karena SPS itu sangat rentan, sangat sensitif dengan suhu. Kalau tidak konstan ujung-ujungnya mati gitu. Udah mahal mati. Oke. Nah
Dan terus air laut, kenapa sih biru? Nah, namanya juga air laut. Nah, makanya kita kalau pemilihan lampu itu aturan kedua yang harus kawan-kawan ikuti. Lampu jangan sembarang memilih lampu. Lampu harus full biru dan beberapa komponen RGB gitu, atau warna-warni. Tapi kawan-kawan bisa membeli yang pabrikan. Banyak mereknya, kayak kawan-kawan bisa searching itu lampu akuarium laut gitu, lumayan lah harganya. Kalau saya sini ini saya bikin sendiri, saya rakit sendiri dengan lampu yang 3 watt beberapa titik dan lampu sorot 3 buah yang 50 watt. Kurang lebih ini satu lampu ini saya membutuhkan daya 260 watt. Itu saya hidupkan minimal 8 jam air laut untuk pertumbuhan koralnya, karena minimal 8 jam. Itu sekian dari saya. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin cara belajar sedikit mengenai air laut, kawan-kawan bisa mampir di Mandana Fish Gallery, Jalan Batuyang, Batu Bulan Kangin, Sukawati, Gianyar, Bali. Mari kita diskusi bagaimana cara membuat air laut, akuarium air laut. Tidak susah loh. Saya jamin. Kalau saya sendiri dengan customer saya sendiri, saya membuat akuarium mereka itu saya bilang bahwa prosesnya selama 3 bulan. Setelah 3 bulan saya tidak mau berurusan lagi. Bukan karena lepas tanggung jawab ya, tapi bukan karena saya tidak mau berurusan lagi, tapi saya jamin setelah kontrol selama 3 bulan itu, selama proses pembuatan dari proses cycling, proses kontrol selama 2 bulan itu, saya jamin customer saya perawatan akuariumnya akan lebih mudah, low maintenance. Jadi saya tidak perlu repot-repot ke sana, saya tidak perlu repot-repot menjelaskan lagi dengan panjang lebar lagi, yang bikin nantinya tiba-tiba customer, aduh, pembuatan air laut ini susah. Enggak, saya jamin. Dari beberapa customer saya saat ini tidak ada yang menghubungi saya lagi. Walaupun sempat ketemu gimana akuariumnya, aman. Ya paling dia maintenance hanya gosok kaca, bersihin kapas, bersihin protein skimmernya, karena biar protein skimmer dia mengeluarkan kotoran, itu bersihin hanya pakai kapas itu udah. Itu aja sih, simple. Yang penting kalau pembuatan akuarium air laut adalah kunci utamanya adalah cycling 1 bulan, dan kedua alat-alatnya harus lengkap. Mau itu alat rakitan, mau itu alat pabrikan, bebas. Itu menyesuaikan dengan budget kawan-kawan sendiri. Oke, terima kasih untuk saat ini. Nanti kita lanjut dengan tema yang lain. Salam satu hobi, Mandana Fish Gallery.